Mantan istri Rizky 2R Nadia Mustika Rahayu akhirnya melepas masa jandanya setelah sah dinikahi oleh Iqbal Fitrah Rosadi yang merupakan adik ipar dari Larissa Chow. Pernikahan mereka pun digelar dengan mengusung adat Sunda di Gedong Putih, Bandung, Jawa Barat. Lantas, seperti apa tanggapan ibu kandung dan juga keluarganya di pernikahan Nadia yang keduanya ini? Lantas, seperti apa Nadia dan juga Iqbal Rosadi menanggapi hal tersebut? Seperti apa pula kebahagiaan Nadia dan Iqbal kali ini? Kebahagiaan Nadia Mustika dan Iqbal pun semakin lengkap karena mendapat kado mewah dari Iis Dahlia dan juga suaminya. Meski Iis Dahlia tidak sempat hadir di acara pernikahan Nadia dan Iqbal, namun kado mobil pun sudah diantar 2 hari sebelumnya oleh suami Iis Dahlia. Lantas benarkah Rizky 2R juga akan menyongsong hari bahagianya dengan pasangan hidupnya di awal bulan Desember 2023 ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mantan istri Rizky 2R yaitu Nadia Mustika Rahayu siang kemarin tanggal 24 November 2023 melepas status jandanya setelah sah dipersunting oleh Iqbal Fitrah Rosadi, adik ipar Larissa Chow. Menurut mereka, acara pernikahan yang berlangsung di Gedong Putih, Bandung, Jawa Barat digelar dalam balutan adat Sunda. Ya, kebahagiaan pun mereka rasakan karena tidak menyangka akhirnya dapat menikah lagi dengan orang pilihannya masing-masing. Iqbal Fitrah Rosadi, Bapak sebagai wali hakim, menikahkan dan mengawinkan engkau kepada Neng Nadia Mustika Rahayu binti Mansur Kamal dengan mas kawin emas 16,19 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya dengan Nadia Mustika Rahayu binti Masarifah wali hakim dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Keluarga, sahabat, dan teman yang udah datang. Jadi pernikahan hari ini sebenarnya ada hal spesial juga. Jadi nggak cuma pernikahan, tapi di sini sekalian merayakan ulang tahun istri saya yang ke 23 tahun. Jadi Alhamdulillah seneng banget yang pastinya karena pertimbangannya juga bukan aku aja yang menikah gitu, karena harus dekat sama Saki juga gitu, jadi itu hal yang harus dipertimbangkan. Alhamdulillah lancar 1 kali beres langsung. Satu halangan napas. Alhamdulillah ya deg-degan pasti. Ada momen haru apa tuh tadi Kak? Sedih aja sih. Kenapa Pak? Ya
Gak nyangka lah udah nikah. udah nikah gitu. Ya kan emang satu circle juga ya dari sebelumnya gitu, dan ya plot twist juga ya, kayak nggak nyangka banget. Kita juga kaget, serius gitu kan. Ya udah itu aja sih, lebih ke plot twist. Ya alhamdulillah ya nambah saudara baru gitu. Temen kajian sih, temen kajian. Kita sering kajian bareng sebelum ini ya, belum lama-lama ini sering banget kajian bareng. Terharu ya karena aku deket banget sama Iqbal, jadi tahu dari dulunya gimana, terus akhirnya dapet istri yang soleh, Nadia. Insya Allah ya, semoga sakinah mawaddah warahmah. Setelah dicomblangi Larissa Cho, Nadia dan Iqbal pun kemudian memutuskan untuk menikah dalam waktu yang sangat singkat. Keduanya pun berkenalan hanya dalam 4 bulan, lalu sepakat untuk membawa hubungan ini ke pelaminan. Selain merasa nyaman satu sama lain, dan komunikasi keduanya pun juga cocok. Di mata Nadia, Iqbal sangatlah sayang dan juga bertanggung jawab kepada buah pernikahan Nadia dengan Rizky 2R sebelumnya, yaitu Syaki. Ya, Iqbal pun juga merasa dilayani dengan baik oleh Nadia yang berpengalaman sebagai seorang istri. Pertama-tama ya memang kita ngobrolnya nyambung juga, komunikasinya lancar banget, kesakinya juga deket gitu, karena kalau misalkan aku kan single mom gitu ya, punya anak 1, jadi harus benar-benar kayak ngelihat laki-laki itu yang bertanggung jawab sama Syakinya juga, bukan bertanggung jawab secara ekonomi aja gitu, tapi kayak waktu untuk bermainnya juga, terus gimana cara dia memperlakukan Syaki seperti apa gitu. Ya, mungkin treatnya bagus kali ya, maksudnya udah keibuan kan, udah berpengalaman juga, banyak hal lah. Mungkin dari segi emosionalnya juga bagus, dari segi pemikirannya juga bagus gitu. Dari ngobrol juga sih yang paling penting itu ya, ngobrolnya nyambung kalau kita. Jadi kayak udah bukan cuma pacaran, jadi temenan juga gitu. Kayak apa-apa diobrolin, bercanda gitu. Kalau kenal itu dideketin sama Larissa. Jadi kebetulan kalau Larissa itu nikah sama kakaknya Iqbal gitu. Ya namanya teman kan, ceng-cengin lah gitu. Karena kita sama single mom gitu, yang pada akhirnya kita pas pertama kali ketemu aja ngerasa kayak ngeklik banget. Ya, 4 bulan lah kita. Tapi alhamdulillah intens banget. Seminggu tuh maksudnya bisa, kalau ketemu sama keluarganya bisa 3 kali 4 kalian. Kalau misalkan sama dia hampir tiap hari ketemu gitu. Jadi komunikasinya benar-benar intens. Cuman kan masalah kecocokan tergantung sama diri kita sendiri gitu. Iya. Nggak dijodohin ya? Nggak sengaja sih. Emang itu mah ngikutin apa ya? Ya emang kayak gitulah. Iqbalnya jatuh cinta duluan sama Nadia gitu. Interest duluan terus klop. Perkenalan mereka ya pas di pernikahan saya. Gitu kan. Enggak sih, kita nggak ada yang ngejodohin, namanya jodoh kan Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Mereka alhamdulillah pasangan yang baik. Ya namanya hubungan seperti itulah, sama aja kayak kita, sama aja kayak orang biasa. Gitu kan, nggak ada yang lebih-lebihnya dari kita, sama aja. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Nadia Mustika Rahayu di hari pernikahannya pun juga semakin lengkap karena mendapatkan banyak kejutan ulang tahun. Ya, selain kejutan dari Larissa Cho dan Putri Iis Dahlia yaitu Salsa, kado luar biasa dan terindah bagi Nadia adalah kehadiran seorang Iqbal Rosadi dan juga pernikahan yang terlaksana lancar serta penuh hikmah. And I'm always gonna try and say that it's the last time. Bisa jadi juga. Awalnya kan kita rencana nikahnya tanggal 16 November pas aku ulang tahun. Tadinya. Cuman dipikir lagi kayak terlalu mepet gitu. Jadi udah santai aja gitu. Yang penting kita niatnya baik gitu. Jadi udah. Sebenarnya ulang tahunnya tanggal 16 November sih.
udah seminggu yang lalu gitu. Makanya kaget banget ketika kok tiba-tiba udah dikasih kue, terus tiba-tiba kamu di belakang ya? Apanya? Itu rencanain itu tanpa pengetahuan juga. Enggak, dari kemarin. Tuh kan, nggak tahu. Terus selain itu juga Cilarisa juga tadi ngasih juga kue, jadi 2 kali. Alhamdulillah kebahagiaan mereka sekarang bisa menjalin pernikahan yang memang lancar. Itu kan semoga hubungan mereka pun sakinah mawaddah warahmah. Itu dari saya, karena memang itu adik tercinta saya juga gitu kan. Insya Allah kedepannya kita akan berusaha untuk membahagiakan keluarga kita masing-masing. Alhamdulillah kita banyak suasana haru, apalagi kan Nadia itu ulang tahun. Alhamdulillah istri saya pun peka, dia memberikan surprise juga buat Nadia. Disitulah harunya kita juga. Namun, di tengah kebahagiaan Nadia Mustika dan Iqbal Rosadi, secuil kabar tidak sedap pun juga berhembus. Kabarnya, Nadia tidak mengundang ibu kandung dan juga keluarganya untuk menyaksikan pernikahannya. Hal itu pun kemudian diungkap oleh sang kakak yang menyayangkan sikap Nadia tersebut. Kakak Nadia pun juga mengaku jika dirinya dan orang tua mengetahui kabar rencana pernikahan Nadia dan Iqbal dari sosial media. Bahkan mirisnya lagi, orang tua, saudara dan juga keluarga pun tidak diundang secara resmi oleh Nadia untuk hadir di momen bahagianya kali ini. Lantas, seperti apa klarifikasi Nadia dan juga pihak Iqbal terkait hal tersebut? Kabar mengenai pernikahan Nadia yang kedua kali ini ya, sama sekali pihak keluarga kami, keluarga kandungnya tidak ada yang dikonfirmasi, diberitahu pun nggak ada gitu. Baik saya, saudara yang lain pun maupun termasuk ibu saya sendiri sama sekali nggak ada. Justru sama sekali dari keluarga di Bandung pun sama sekali keluarga kandung saya tuh sama sekali nggak tahu gitu. Kita tahunya semuanya itu dari media. Dari beberapa ya mungkin dari sosial media, wartawan juga yang ngasih tahu ke saya gitu. Dan saya sempat cek ternyata itu infonya benar gitu. Ya seperti belajar dari tahun kemarin sampai sekarang dari pihak Nadia sendiri termasuk Nadianya tidak ada mengkonfirmasi gitu. Apa memberitahu, mengundang secara resmi gitu, secara langsung juga nggak ada gitu. Ya jelas kalau dari keluarga kandung ya, khususnya ibu saya ikut prihatin juga ya, sedih kenapa dia Nadia nggak belajar dari pengalaman gitu. Waktu menikah sama Rizky sama kayak tidak diikut sertakan, termasuk yang kedua kali juga tidak ada memberitahu konfirmasi lah, memberikan kabar bahagia ini gitu. Jadi dia nggak ada belajar dari pengalaman lah. Intinya sama sekali belum dikasih tahu lah gitu dari saya pribadi termasuk ibu saya gitu. Kalau dari pihak keluarga kami ya pengennya sih diberitahu gitu ya kan, karena kan jangan sampai jadi konflik lagi lah konflik seperti beberapa tahun ke belakang pas awal nikah sama Rizky gitu. Ya pengennya Nadia itu belajar dari yang sebelumnya gitu, karena kan yang kita takutnya gagal yang kedua kalinya, tapi mudah-mudahan tidak ya gitu. Ya kalau dari keluarga kita itu, kalau memang misalnya Nadia mengonfirmasi hanya ingin memastikan gitu, apakah sudah yakin dengan sosok Iqbal ini gitu, apakah sudah sejauh mana mengenalnya, itu aja sih. Selama orang tua kita masih hidup yang melahirkan maupun seorang ayah, kita tetap harus mencari ridhonya gitu, minta doa restunya gitu ya, intinya doanya biar kedepannya lancar gitu kan. Karena kan terbukti dari tahun kemarin pun yang menikah sama Rizky nggak sama sekali minta doa keluarga termasuk ibunya gitu, Bu Ipa ya, kejadian pisah gitu kan ya, antisipasinya jangan sampai terulang lagi lah intinya. Itu sangat disayangkan kalau menurut saya. No comment dulu untuk saat ini ya. Kak Iki kebetulan aku tidak mengundang, tapi ya kemarin 2 hari yang lalu deh sebelum aku nikah ada ke rumah untuk meminjam Saki bentar. Kalau keluarga aku masih jelas bahagia ya, mereka support banget lah dengan segala pilihan yang udah ditentuin gitu. Gak pernah ada masalah sedikit pun, alhamdulillah.
Kalau keluarga aku juga ya sama ya, mempertimbangkannya juga ini juga bisa bawa diri dia ke keluarga aku gitu, sampai ke Cianjur Selatan pun dia nyusulin yang namanya jalannya tuh ya Allah luar biasa banget gitu, dia ada effortnya juga, terus nyambung lah sama ibu terutama ya, sama keluarga sama kakak-kakak nyambung lah komunikasi, jadi itu sangat dipertimbangkan gitu, karena kalau menikah menurut aku ya nggak kita berdua aja gitu, tapi ya dua keluarga lah sama. Namanya saya punya prinsip keluarga itu harus bersatu. Nggak ada yang memang nggak harus datang atau memang semua datang. Beralih dari kabar Nadia Mustika dan Iqbal Rosadi yang resmi menikah namun tidak mengundang ibu kandung Nadia dan juga keluarganya. Lantas, benarkah Nadia pun juga mendapat kado mewah berupa 1 unit mobil dari Iis Dahlia? Dan benarkah Rizky 2R juga akan menikah di awal Desember 2024? Seperti apa persiapan Rizky 2R? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Beralih dari kabar pernikahan Nadia Mustika dan Iqbal Rosadi yang tidak mengundang ibu kandungnya. Inilah momen kebahagiaan Nadia dan Iqbal saat Iis Dahlia memberikan hadiah mobil. Ya, kado mewah tersebut diunggah Nadia di akun sosial medianya dan juga akun Iis Dahlia. Meski Iis Dahlia tidak sempat hadir pada momen bahagia tersebut, ia pun lantas menyerahkan kado tersebut diwakili oleh suaminya. Iya, itu sama punya papa suaminya Mama Iis. Ya. Dia bela-belain kemarin malam-malam kesini buat datengin mobil doang. Apa ya, cuman apa ya? Ya kali. Gak bisa dijelaskan. Tadi kebetulan pas aku di make up juga beliau video call. Terus selain itu juga kan ada diwakilkan sama suaminya, sama Kak Salsa juga gitu. Jadi memang pas aku izin mau menikah juga ternyata pas dilihat jadwal ternyata udah di lock gitu, mau ke Jember untuk acara TV gitu, dan gak bisa di cancel gitu karena emang itu udah jauh lebih duluan dibanding aku bilang mau menikah gitu. Jadi ya selagi menyampaikan doa baik, Mama Iis juga datangnya juga gak datang juga karena memang ada kerjaan, jadi ya aman-aman aja gitu. Mobil gitu. Iya, itu sama punya papa suaminya Mama Iis. Iya. Dia bela-belain kemarin malam-malam kesini buat datengin mobil doang. Di sisi lain, mantan suami Nadia Mustika yaitu Rizky 2R juga tengah menyongsong momen bahagia. Ya,
Ia pun akan menikah dengan calon istrinya yang masih dirahasiakan identitasnya, yang rencananya akan digelar pada awal bulan Desember 2023 ini. Selain itu, persiapan pernikahan pun sudah 90% mereka jalani, mulai dari busana, vendor, tempat acara, dan sebagainya. Tak hanya itu saja, Rizky dan sang kekasih pun akan menikah di kota Bandung dalam balutan konsep adat Melayu dan juga Sunda mewakili budaya keduanya. Lamaran itu mungkin ada sebulan setengahan yang lalu kali ya. Iya, alhamdulillah di sana sih. Insya Allah, bismillah, mudah-mudahan persiapan udah matang. Dan dari perbekalan dan technical meeting kemarin sudah diadakan, tinggal beberapa lagi lah ya, kayak persiapan untuk dari vendor-vendor itu sendiri untuk mempersiapkan baju udah 80%, tinggal dari IG sendiri juga vendor-vendor yang terlibat juga alhamdulillah sudah semua sih ya, jadi mungkin tinggal menunggu harinya aja gitu. Kalau IG sendiri konsepnya nggak jauh-jauh ya dari adat IG sendiri. Itu ada adat Melayu dan Padang gitulah ya, hampir ke Padang-Padang juga. Dan nanti insya Allah konsepnya juga ada kesunda-sundaan juga, jadi kedua belah pihak itu dapat untuk konsep adatnya gitu. Kalau persiapan pastilah terus berdoa sama Allah diberikan kelancaran, minta doa juga dari orang-orang yang sayang sama kita, terutama kedua orang tua. Kemarin juga sempat untuk ziarah ke makam papa, pas kebetulan ada kegiatan di Medan, disempatin pulang untuk ziarah. Dan tak putus juga minta doa dari ibu, kebetulan di sini juga mama ya. Insya Allah itulah persiapannya ya, pasti minta doa-doa yang baik dari sekeliling dulu baru orang lain. Alhamdulillah mereka mendoakan yang baik. Kalau untuk tanggal di awal insya Allah ya, nantilah tanggal di awal insya Allah. Iya insya Allah diadain di Bandung. Ada 2 acara juga sih, acara pertama di IG, nanti keduanya besoknya lanjut lagi di acara keluarganya perempuan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.